Apakah kamu termasuk orang yang walaupun sebetulnya banyak yang sayang, banyak orang-orang di sekitarmu, teman nggak kekurangan, semuanya serba baik dan perhatian, tapi kamu tetap ngerasa jadi orang yang kayaknya serba kekurangan, terutama kasih sayang dan tangki cintanya tuh kayaknya nggak pernah penuh dan utuh. Apakah kamu tipe orang yang seperti itu? Ya, kalau iya, kayaknya sama curhatan sahabat kita yang berikut ini ya. Nih, saya akan bacakan ceritanya seperti apa. Saya bingung sama diri sendiri, katanya. Orang tua saya dari saya kecil udah pisah. Terus saya juga ditinggal bapak pergi waktu umur 11 tahun. Dan selama bapak saya masih hidup, saya juga nggak sesering itu main sama keluarga saya, apalagi bapak saya. Karena saya masuk pesantren, terus bapak saya juga nggak tahu saya sekolahnya di mana ya. Dari saya umur 2 tahun pun, saya dibatesin Kang, buat main bareng sama bapak saya. Yang saya bingung ini, kenapa kalau saya abis lihat yang romance gitu, saya suka sedih. Kayak ngerasa nggak disayang sama keluarga dan pasangan. Nah, berarti udah punya pasangan nih. Ngerasa kurang disayang aja gitu. Pengen ngerasain hal yang sama seperti di film, atau dengar cerita teman saya yang disayang banget sama bapaknya, pasangannya, itu juga suka ngerasa bikin jadi galau katanya ya. Padahal ibu saya, pasangan saya, semuanya udah ngasih perhatian segala macem buat saya. Kira-kira solusinya saya harus gimana ya? Terus saran buat saya apa katanya? Saya juga kasihan sama pasangan saya karena saya suka bilang kalau dia nggak sayang sama saya. Posesif juga saya sama pasangan saya. Padahal dia udah ngasih perhatian segala macam buat saya, tapi saya masih ngerasa kurang puas. Ya, nah ini tipe-tipe orang yang kemudian kalau teman-teman ngerasa relate sama orang ini adalah tipe-tipe orang yang kemudian selalu ngerasa tangki cintanya tuh kurang. Padahal kenyataannya nggak begitu. Nah, kita bahas ya. Relasi itu kan dua arah ya. Relasi itu dua arah, teman-teman. Jadi relasi itu nggak satu orang yang dikasih banyak sama orang lain. Nggak kayak gitu. Relasi itu dua arah. Aku ngasih, maka aku mendapatkan. Nah, itu kata kuncinya. Tapi yang harus diingat gini ya. Aku ngasih, maka aku akan mendapatkan. Nah, orang lain ngasih juga, dia juga akan mendapatkan. Terus muter. Sifatnya diadik ya. Sifatnya diadik. Jadi dua arah. Terus muter gitu. Nah, itu yang harus dipahami sama teman-teman. Nah, kalau kita selalu ngerasa kurang sebagai manusia atas relasi yang kita punya, mau itu kurang kasih sayang, kurang perhatian, apa yang perlu dilakukan? Apa yang salah? Yang salah adalah kemudian barangkali ya, ekspektasi kita terlalu tinggi. Padahal yang kita kasih, nggak sebanyak itu. Karena lihat rumusnya ya, diadik, muter dua arah, dia diadik. Artinya apa? Yang kita kasih seringkali yang kita kembalikan juga. Di ilmu psikologi itu di dalam teori relasi namanya ada comparison level ya. Comparison level. Biasanya ini ngomongin soal equity theory in relationship. Kesetaraan, keseimbangan atau yang sama rata di dalam relasi. Tiap orang itu selalu akan mendapatkan biasanya apa-apa yang dia berikan. Nah, jadi ini menarik nih ya. Jadi dia ini posesif sama pasangannya, tapi ngerasa kurang gitu ya. Makanya gini, ketika kita ingin diperlakukan sesuatu, maka kita yang harus mulai dulu memperlakukan sesuatu. Makanya relasi itu it's not about getting what you want to feel ya. Relasi itu bukan tentang aku pengen mendapatkan rasa-rasa tertentu, bukan. Tapi relasi itu aku ingin bersama siapa, menikmati rasa yang hadir pada diriku. Ini aku ulangi lagi ya. Ini tips dan saran buat sahabat kita yang curhat, juga buat teman-teman yang selama ini ngerasa kurang bersyukur atas tangki cinta yang ada, yang sebenarnya utuh dan full, tapi ngerasa selalu kekurangan. Ya, ini tolong dengar dan simak baik-baik kalimat ini. Relasi itu bukan tentang apa yang ingin aku rasakan. Bukan. Relasi itu adalah kira-kira aku akan bersama siapa, bersama orang yang seperti apa,
atau bersama orang-orang yang membuatku akan menikmati tiap rasa yang hadir pada diriku. Karena rasa itu selalu dipergilirkan, nggak mungkin satu rasa yang sama. Tuhan, Allah itu menciptakan variasi rasa yang indah buat kita. Nggak mungkin Allah hanya ngasih satu rasa. Nggak mungkin. Makanya kita berkomitmen sama orang itu yang membuat kita bersabar dan bersyukur dalam menikmati tiap variasi yang ada. Itu yang penting. Jadi buat teman-teman yang sekarang ngerasa selalu kurang, itu karena pengen selalu ngerasain hal yang sama, rasa yang sama, dan itu nggak mungkin. Itu orang-orang yang lagi kehilangan kenikmatan merasa dan hidup gitu. Makanya yuk mulai latih diri kita untuk menikmati variasi rasa apapun yang terjadi dalam relasi kita. Oh, ternyata perhatian. Jadi kalau kita menikmati variasi rasa dengan orang-orang yang ada, apa yang terjadi? Kita akan mensyukuri hal-hal kecil. Kita akan menikmati banget hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau tadi simak tulisannya sahabat kita yang curhat itu, dia juga sebetulnya sadar bahwa pasangannya, ibunya adalah orang-orang yang kemudian sebetulnya udah ngasih banyak perhatian sama dia. Tapi balik lagi, dia punya ekspektasi, rasa yang lebih. Makanya jangan inginkan rasa dalam relasi, tapi jadikanlah relasi itu wadah teman bersama untuk menikmati semua variasi rasa yang ada. Ya, mudah-mudahan sukses terus. Tapi kalau teman-teman sampai sekarang kesulitan untuk mengungkapkan rasa, menikmati variasi rasa yang ada, jangan-jangan ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, direnovasi, dicek lagi. Yuk ikutan kelas Inner Peace ya secara offline tanggal 18 November nanti ya. Kalau mau curhat DM aja. Kalau mau komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.